Assalamualaikum Lur, ketemu lagi dengan Oppo None di part 4 proses general overhaul engine diesel 665 horsepower. Kali ini akan melakukan pengukuran di bagian silinder liner menggunakan alat ukur silinder bore gauge, dimasukkan di dalam silinder liner dengan arah vertikal dan arah horizontal. Ini untuk tujuannya mengetahui diameter dinding silinder liner mengalami keausan atau tidak, dikarenakan di bagian silinder liner ini memiliki peran penting sebagai dudukan piston, bisa bergerak naik turun dan menghasilkan tenaga atau berlangsungnya proses kerja mesin, mulai dari langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan yang terakhir di langkah buang. Sebelum ke proses kalibrasi alat ukur silinder bore gauge, dilakukan pengukuran di silinder liner bagian mesin untuk mendapatkan nilai diameter. Ini untuk menentukan replacement rod dan washer yang akan digunakan. Setelah mendapatkan nilai diameter di bagian silinder, lanjut merangkai replacement rod pada bore gauge. Ini sedikit berbagi ya Lur ya. Jika angka di belakang koma, hasil dari pengukuran itu kurang dari 0,5 dibulatkan ke bawah, kalau lebih dari 0,5 dibulatkan ke atas. Semisal dari hasil pengukuran di bagian diameter silinder terdapat nilai 82,05, maka di bagian replacement rod diatur dengan panjang 80 mili dan ditambah replacement rod washer dengan ketebalan 3 mm. Jadi total semua itu 83,00 mm. Ini sengaja dibikin tinggi ya Lur ya, karena akan mengukur keausan dari rekod mesin. Ini sudah digunakan selama 13 tahun dan kebanyakan mengalami keausan atau pembesaran di bagian silinder liner. Kalau pengaturan replacement rod sama atau lebih kecil dari diameter silinder, maka measuring point tidak dapat tertekan saat melakukan pengukuran di bagian silinder liner. Dan pengukuran di dalam silinder liner ada 3 posisi, mulai dari atas, tengah, dan bawah, atau bisa dilakukan secara vertikal dan horizontal. Untuk mengetahui di bagian silinder ini mengalami oval atau ketirusan, cara menggunakan silinder bore gauge: dimasukkan ke dalam bagian silinder liner, digoyangkan ke kiri dan ke kanan, dan diperhatikan juga jarum dial indikator. Perlu diperhatikan lagi titik terjauh jarum bergerak, karena titik ini akan menunjukkan selisih diameter silinder dengan diameter standarnya. Bagian silinder yang diukur ini mengalami minus ya Lur ya, atau mengalami oval. Dilanjut ke semua silinder, dilakukan pengukuran.
Ini proses pengukuran yang terakhir ya lur ya. Di nomor 6 ini hasilnya lumayan bagus, cuma nanti dilakukan pencabutan semua atau bagian silinder ini dilepas, dilakukan pengecekan di dinding luar atau di bagian luarnya terjadi korosi atau tidak, mulai dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan yang terakhir di nomor 6. Ini terdapat oval di bagian nomor 1, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Nanti dilakukan penggantian. Dan untuk di nomor 2 dan nomor 6 nanti dilakukan pengecekan setelah silinder liner ini dicabut atau dilakukan pelepasan. Kalau di sisi luar ini terjadi korosi, juga dilakukan penggantian baru ya lur ya.